Oke, baik, terima kasih. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan uji Wilcoxon sebagai alternatif daripada uji paired sample t-test. Jadi uji Wilcoxon ini itu sebuah uji statistik untuk melihat perbedaan antar dua sampel berpasangan ya, dari sampel berpasangan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Gitu ya. Jadi di sini kita punya contoh kasus di mana ada sebuah penelitian yang hendak meneliti terkait dengan volume penjualan sebelum dan sesudah training. Nah, di sini yang digunakan sampelnya itu sebanyak 15 karyawan gitu ya. Jadi untuk melihat apakah ada perbedaan volume penjualan sebelum dan sesudah training. Nah, di sini kita punya data ya, kita punya data sebelum dan sesudah. Nah, uji Wilcoxon ini juga sebagai uji alternatif yang tidak meminta atau mensyaratkan distribusi normal data gitu ya. Jadi walaupun data tidak normal tetapi bisa menggunakan uji Wilcoxon gitu ya. Karena ini adalah alternatif daripada uji paired sample t-test ketika tidak memenuhi syarat normalitas. Nah, langsung saja kita setelah melihat data-data seperti ini kan jumlah penjualan misalnya dalam 1 tahun gitu ya, sebelum training dan sesudah training. Nah, kita pilih analyze, kemudian pilih non-parametric, legacy dialogues, pilih yang to related sample. Kemudian kita masukkan sebelum training, variabel sebelum training ini ke variabel yang 1. Kemudian sesudah training masuk ke variabel 2. Kemudian centang pada pilihan Wilcoxon. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada 2 tabel yang merupakan output dari uji Wilcoxon. Nah, yang pertama tabel ranks atau peringkatnya gitu ya. Kita lihat ada negatif ranks, ada positif ranks, ada rata-rata peringkatnya, ada jumlah peringkatnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau baca hasil apa arti dari negatif ranks. Nah, kita lihat negatif ranks di sini itu ada 2. Ya. Ini kita lihat keterangannya di sini ya. Yang A ini sesudah training kurang dari sebelum training. Artinya apa? Bahwa ada 2 responden ya, ada 2 karyawan yang memiliki volume penjualan justru turun ketika mendapatkan training atau sesudah mendapatkan training. Ya, volume penjualannya itu turun sesudah training. Ya, ada 2. Nah, B ya, sesudah training melebihi sebelum training. Artinya apa? Ada 13 karyawan yang memiliki volume penjualan itu melebihi daripada sebelum melakukan atau sebelum mendapatkan training. Jadi volume penjualannya itu meningkat sesudah mendapatkan training gitu ya. Jadi ada 2, kalau negatif rank ada 2 yang justru menurun sesudah mendapatkan training begitu. Sementara TIS ini sama dengan ya, artinya nilainya volume penjualannya itu sama. Nah, ini kan 0 di sini, berarti kan tidak ada sama. Tidak ada yang sama nilainya atau tidak ada yang sama volume penjualannya. Artinya 0 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di tes statistiknya. Tes statistik di asymptotic significance-nya yang 2 ekor itu nilai signifikansinya sebesar 0,0002. Artinya apa? Bahwa ketika nilai signifikansi ini sudah kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa ada perbedaan volume penjualan antara sebelum dan sesudah training. Gitu ya, ada perbedaan. Artinya apa? Yang sesudah berarti kan lebih tinggi gitu ya. Jadi nilai penjualannya itu lebih tinggi setelah mendapatkan training. Nah, dibuktikan dengan apa? Kita lihat pada rata-rata peringkat ini. Peringkatnya itu lebih tinggi setelah training dibandingkan yang sebelum training. Ya. Ya, peringkatnya kan peringkat 2. Ini peringkat 8 kita bilang begitu ya. Jadi lebih tinggi ini. Artinya apa? Bahwa pelatihan atau training itu memiliki dampak yang positif terhadap
volume penjualan. Jadi dengan adanya pelatihan, maka volume penjualannya itu akan semakin meningkat. Seperti itu. Jadi inilah dua tabel yang nantinya akan kita interpretasikan. Ya, dari hasil uji Wilcoxon, yang merupakan alternatif daripada uji period sample t-test, peer sample t-test gitu ya. Jadi ketika period sample t-testnya itu datanya tidak berdistribusi normal, maka alternatifnya ya Wilcoxon gitu. Oke ya, jadi gitu secara singkatnya bagaimana cara kita melakukan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Oke ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti bisa berkomentar terkait dengan materi kali ini. Saya kira itu sekian dan terima kasih.